Aku sering banget denger kalau sebenarnya kebiasaan nunda-nunda itu ngeganggu banget kerjaan atau kegiatan berbagai macam orang. Dari murid sekolah yang udah kerja atau mahasiswa kayak kita yang rentan banget rebahan di masa pandemi ini. Nyatanya, semua orang termasuk aku pun gampang banget ya buat nunda pekerjaan. Padahal hal ini tuh bisa kita latih dan kita kurangi. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Apa yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba ada rasa ingin menunda? Kita mulai dulu dengan memahami kebiasaan, seperti apa aja yang biasanya muncul ketika kita melakukan sesuatu. Jadi habitnya tuh apa dulu gitu. Ini tuh mesti dipertanyakan ke diri sendiri dan juga kita analisis ya. Apakah karena kita sering main HP atau karena deadline-nya masih jauh, kita cenderung menunda, atau karena kita lagi lapar, bisa aja kan ya. Atau ya pengen aja menunda, nggak ada alasan. Kita harus tahu kebiasaan kita mau menunda-nunda itu apa. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Dengan tahu apa aja kebiasaan yang muncul dari dalam diri kita jadi bisa lebih tahu nih apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya udah tahu dan paham tentang kebiasaan kita, walaupun sebenarnya susah sih. Hal berikutnya adalah ngecek keadaan diri kita. Bisa banget dimulai dengan ngecek kondisi atau energi dalam diri kita pas lagi mau nunda. Coba cek sekarang deh. Kalau kondisi tubuh kita lagi gak optimal atau energinya rendah, ini bisa ngaruh banget ke produktivitas dan motivasi kita ketika ngerjain sesuatu. Jadi mungkin aja keinginan kita untuk menunda itu muncul karena energi yang kita miliki saat ini tuh gak sebanding dengan beban kerja yang akan kita kerjain. Akibatnya kita lebih milih untuk nunda pekerjaan itu sampai energi kitanya seimbang. Selain kondisi tubuh dan energi, kebiasaan menunda ini juga bisa muncul karena kita takut sama pekerjaan yang akan kita kerjain. Misalnya nih, ada tugas disuruh bikin esai 3000 kata. Itu sekilas terdengar banyak banget ya. Buat orang yang jarang nulis, mereka jadi takut dan ragu. Aduh, bisa gak ya nyelesain tepat waktu? Akhirnya apa? Akhirnya nggak dikerjain. Masalah kayak gini tuh bisa kita latih, entah dengan kalian breakdown dulu PR-nya, tugasnya, atau pekerjaannya. Bisa juga pakai teknik Pomodoro, atau mungkin berbagai macam cara lainnya. Kalau kita belum pernah coba cara-cara ini, sangat disarankan untuk explore ya. Siapa tahu ada yang bekerja di dalam diri kita. Nah, itu yang kedua. Tadi kita udah sadar kebiasaan apa yang muncul dalam diri kita. Kita harus paham juga keadaan kondisi kita. Dan kita harus ngelakuin sesuatu tentang itu. Terus selanjutnya apa? Pastikan di sekeliling kita itu terhindar dari gangguan fisik dan digital yang mendistraksi kita. Karena kalau misalkan kita gampang ke distract, kayaknya kemungkinan untuk menunda itu akan lebih tinggi. Bersih dari distraksi seperti gangguan fisik ini maksudnya adalah kebersihan area belajar kita. Biasanya area yang penuh barang dan berantakan mungkin banget jadi sumber distraksi. Otak kita itu diprogram untuk suka hal yang rapih dan teratur. Makanya kadang kalau kita lihat apa-apa yang berantakan, suka ke distract ya gak sih? Contoh simpelnya deh, misalnya kita lagi lihat cewek cantik atau cowok ganteng yang rapi, biasanya kita kan lebih suka, lebih enak untuk melihatnya. Nah, makanya bikin meja belajar kita cakep juga. Sebelum belajar atau ngerjain tugas, pastikan area meja belajarnya bersih atau seenggaknya kita ngerasa nyaman. Kalau gangguan digital apa? Contohnya notifikasi. Aku sendiri udah gak ngaktifin notifikasi selama 2 tahun lebih, kecuali dari yang penting. Maksud penting di sini kayak pesan dari beberapa orang tertentu aja. Kenapa matiin notifikasi? Karena ini rentan banget bikin kita terdistraksi. Apalagi notif-notif yang gak penting banget. Contohnya SMS operator. Kalau SMS-nya gak ngomongin paket internet kita udah habis, kan gak terlalu berguna ya. Paling cuma promosi. Jika ada notif yang menurut kita nggak menarik banget, atau dari teman-teman yang malah ngajak nongkrong, yang kayak gitu bisa kita mute dulu kalau kita lagi ngerjain sesuatu. Nanti kita bisa cek lagi kok, nggak apa-apa untuk ketinggalan beberapa pesan dalam beberapa menit atau beberapa jam. Sebenarnya hal ini udah diteliti, yang hasilnya mengatakan bahwa waktu kita untuk pulih dari distraksi itu butuh sekitar 23 menit untuk fokus lagi. Lama banget kan ya? Bayangin deh, notifikasinya cuma sedetik, nggak fokusnya sampai 23 menit. Jadi, kita harus pastiin nggak ada akses buat ngeliat si notifikasi
notifikasi itu. Kurang lebih itulah cara yang bisa kita lakukan kalau tiba-tiba ngerasa ingin menunda pekerjaan. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakuin juga selain dari hal-hal yang aku sebutin tadi. Karena mungkin aja di antara kita ada yang udah nyobain hal-hal tadi tapi masih menunda juga. Kalian mungkin bisa ikut webinar yang ngebahas tentang cara melawan rasa malas. Ada banyak kok di sosial media dan dari sumber lainnya. Akhir kata dari aku Aski, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Kamu bisa menunda satu pekerjaan, namun kamu tidak bisa menunda waktu yang terus berjalan.